Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan materi tentang jenis dan pemungutan pajak daerah dan RTPC daerah. Dalam pelaksanaan pemungutan tentu ini ada mekanismenya, ada tata kelolanya, yang dalam hal ini bisa menggunakan tata kelola sistem dan prosedur manajemen pajak daerah dan RTPC daerah. Nah, di dalam pelaksanaan pemungutan juga, ini kan ada tahapannya. Ada tahap pendaftaran. Jadi wajib pajak itu didaftar dulu. Yang ada objek pajaknya tentu ini merupakan kewajiban bagian pendaftaran untuk melakukan pendaftaran. Nah, berikutnya baru ada tahap pendataan. Setelah pendataan ada penetapan, terus ada penyetoran. Nah, di dalam Undang-Undang Perpajakan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu tentang pajak daerah dan RTPC daerah, ini ada jenis pajak, ya, yang ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, di sini kalau ditetap kepala daerah, tentunya ini harus melalui penetapan, melalui proses penetapan. Nah, dalam hal ini, sistem yang digunakan adalah sistem official assessment. Nah, sistem official assessment. Ini jenis pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, ada jenis pajak yang di mana wajib pajak itu bisa menghitung sendiri. Menghitung pajaknya, ya, jumlah pajak yang harus disetor, utang pajaknya berapa, itu bisa wajib pajak bisa melakukan sendiri. Dan setelah ketahuan jumlah hutang pajaknya bisa melakukan penyetoran kepada bendahara khusus penerima. Nah, ini menggunakan sistem self assessment. Nah, jenisnya ini kan jenis yang menggunakan official assessment itu jenis pajaknya adalah pajak bumi dan bangunan. Ada pajak reklame, ada pajak air tanah. Nah, untuk yang sistem self assessment itu jenisnya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, ini untuk jenis pajak, ya, di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, untuk undang-undang yang baru, ya, undang-undang baru itu jenis pajak yang menggunakan official assessment maupun yang self assessment itu hampir sama. Nah, hanya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini memang ada dua jenis pungutan yang baru, yaitu. Nah, ini kami sebutkan dari awal lagi, ya. Nah, itu yang nomor 1 pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak air tanah. Nah, ini sama kan dengan yang undang-undang sebelumnya. Hanya ada tambahan yaitu option PKB, pajak kendaraan bermotor, dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, untuk yang menggunakan self assessment jenis pajaknya, ini ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, berikutnya pajak barang dan jasa tertentu. Nah, ini di kelompok nih ya, kelompoknya ya. Ini kelompoknya ada jenis yang dikelompokkan itu ya. Ini kan pajak barang dan jasa, nanti akan disampaikan jenisnya setelah ini. Nah, berikutnya pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet. Nah, ini yang self assessment. Nah, berikutnya yang jenisnya tadi, pajak barang dan jasa tadi, ya, jasa tertentu. Nah, ini ada jasa restoran, pajak penerangan jalan, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa hiburan, dan atau kesenian. Nah, ini merupakan jenis pajak self assessment. Ya, self assessment. Nah, di dalam pemungutan pajak daerah dan RTPC daerah, ini memang secara bertahap, pemungutan itu memang secara bertahap. Nah, kita akan membahas di sini adalah sampai penyetoran atau penetapan. Ya, penetapan tetap sampai penyetoran ya. Nah, tahap pertama tadi sudah disebutkan. Kalau sudah didaftar wajib pajak, tentunya ini harus didata melalui bagian pendataan.
Nah, semua wajib pajak, baik self assessment maupun official assessment, itu akan dikirimin SPTPD, ya kan? SPTPD setelah dikirim kepada wajib pajak untuk diisi ya data-data tentang objek pajak dan ada penghasilan, ya penghasilannya berapa. Nah, di situ nanti bisa ditentukan eh, kalau objek pajak itu tarifnya berapa, tentunya nanti akan ketemu pajak yang terutang. Nah, apabila wajib pajak menggunakan self assessment, nah tentunya ini setelah SPDPD itu diisi, ya data objek pajaknya sudah dihitung, ya namanya menghitung sendiri, disertai dengan SSPD, surat pemberitahuan pajak daerah. Nah, ini langsung bisa melakukan pembayaran di BKP, ya kan, bendahara khusus penerima yang ada di dinas atau badan pendapatan daerah. Ya. Nah, apabila wajib pajak menggunakan ditentukan menggunakan official assessment, nah ini harus melalui penetapan, melalui proses penetapan. Nah, proses penetapan itu menghitung pajaknya. Dasarnya ya SPTPD tadi. SPTPD ada datanya, omsetnya, ada tarifnya, langsung ditentukan jumlah. Ya kan, ini bagian penetapan menghitung berapa jumlah hutang pajak atau jumlah pajaknya yang harus disetorkan kepada bendahara khusus penerima. Nah, nanti setelah keluar ya ada petikan SKPD yang dibuat oleh bagian penetapan, surat ketetapan pajak daerah disertai dengan SSPD atau surat setoran pajak daerah, ya kan, bisa langsung menyetor ke bendahara khusus penerima. Nah, ini mekanismenya seperti itu. Nah, untuk self assessment, official assessment ini memang sudah ketentuan di dalam undang-undang, di dalam peraturan perpajakan daerah. Ya. Nah, ini tidak bisa menghindar. Wajib pajak harus menggunakan official assessment atau self assessment. Ya. Nah, ini pemungutan pajak, tetapi tadi sudah disampaikan, pemungutan pajak itu tidak hanya sampai penyetoran aja. Nah, ini pengertian dari pemungutan pajak daerah ya, pemungutan. Nah, pemungutan ini adalah suatu rangkaian kegiatan ya, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Nah, ini proses pemungutan. Nah, jadi proses pemungutan itu ya dari melakukan pendaftaran, ya pendataan sampai penagihan. Ini namanya proses pemungutan ya. Nah, memang ada tahapannya, kita mengambil tahapan sampai proses penyetoran. Nah, sekarang utang pajak. Utang pajak itu ya pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan atau kenaikan yang tercantum di dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Nah, berikutnya dasar penentuan jumlah hutang pajak. Ya, ini dasarnya tadi sudah disebutkan, ada yaitu pendataan dengan SPTPD, ya kan, dilakukan pendataan dengan SPTPD, dikirim wajib pajak itu dikirim SPTPD untuk diisi sehingga bisa digunakan untuk menentukan jumlah pajaknya. Ya, ini menggunakan SPTPD. Nah, dikirim kalau sudah harus disetorkan, dikirim lagi ke pemerintah daerah ya. Ya, dalam hal ini adalah dinas atau badan pendapatan daerah. Nah, berikutnya pemantauan SPTPD. Nah, kalau sudah dikirim itu harus masuk. Kalau nggak masuk, ya memang ada konsekuensinya. Bisa dilakukan peringatan atau teguran tidak memasukkan SPTPD. Nah, berikutnya pemeriksaan lapangan. Nah, pemeriksaan lapangan itu apabila ada perbedaan. Ya, ini antara penetapan yang sudah ditetapkan dengan realisasi yang di lapangan. Kan bisa ada perbedaan. Perbedaan ya, makanya perlu pemeriksaan lapangan. Nah, proses penetapan
itu melalui SPTPD. Nah, kalau sudah ada SPTPD-nya gampang, langsung bisa dihitung pajaknya. Berapa utang pajaknya yang harus dibayar. Nah, berikutnya penetapan jabatan. Kalau penetapan jabatan itu datanya belum ada atau tidak ada, tapi sudah ada, sudah pernah ada karena sudah pernah menyampaikan SPTPD dan wajib pajak itu masih aktif. Nah, makanya kalau pertama wajib pajak masih aktif, cuman tidak aktif menyampaikan SPTPD yang baru. Nah, makanya dilakukan penetapan jabatan. Nanti langsung dikirimkan SKPD-nya, surat ketetapan pajak daerah. Nah, nanti bisa aja mereka melakukan protes karena tidak sesuai yang dipungut atau yang ditetapkan itu tidak sesuai dengan realita. Nah, ini kan ada tahapannya, ada mekanismenya. Mekanismenya kalau keberatan ya melakukan keberatan, pengajuan keberatan, permohonan keberatan kan bisa. Makanya diharapkan wajib pajak itu bisa korporatif, bisa aktif untuk melakukan kewajiban sebagai wajib pajak, ya kan. Nah, berikutnya penetapan dengan denda. Nah, ini kalau penetapan denda itu kan kalau kadaluarsa atau tidak membayar pada waktunya diulur-ulur sehingga akan ada sanksinya, ada konsekuensinya, yaitu dengan denda. Ya, setelah ketetapan di situ ada dendanya. Nah, penetapan rampung. Nah, penetapan rampung itu untuk wajib pajak yang menggunakan self assessment itu memang seperti hotel, restoran, ada tontonan, ya kesenian, ada pajak mineral bukan logam dan batuan itu kan dalam penerimaan penghasilan itu fluktuatif, makanya dalam menyetorkan itu tidak mesti persis, mungkin estimasi dulu boleh, ya kan? Wah, ini bulan ini penerimaannya sekian misalnya. Nah, sesuai dengan masa pajak itu 1 bulan, ditetapkan 1 bulan dan bisa ditetapkan lain maksimal 3 bulan misalnya. Nah, ini bisa dipakai dasar menyetor bulan pertama, terus bulan kedua, bulan ketiga ada rampungnya. Nah, karena di dalam self assessment itu ada laporan realisasi setoran masa. Nah, setoran masa itu kan masa pajaknya itu 1 bulan, ya 1 bulan setor, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, ini nanti setelah bulan 3 itu dilakukan adanya perhitungan ulang berdasarkan ya bisa pemeriksaan lapangan atau data yang ada. Kita lihat kemarin setelah 3 bulan ada bil-bil yang dilaporkan, dilihat ternyata bisa berbeda. Bedanya itu bisa lebih, bisa kurang. Nah, ini makanya perlu adanya penetapan rampung, namanya SKP rampung. Nah, ini untuk materi ini kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.